Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gustiadia Sastrawardhani, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ketut Nadia Mandari, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Nimadi Jodamayanti, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Niputur Hayu Pratiwi, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Niputur Sanunda Sandrayana Putri, nomor absen 3. Video ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Konsep Kesetimbangan Benda Tegar. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Konsep kesetimbangan benda tegar merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dan juga banyak penerapannya pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang teknik. Pemahaman dan perhitungan pada gaya-gaya yang bekerja dalam suatu benda dalam keadaan setimbang statis juga sangat penting bagi para ahli teknik, yaitu insinyur dan arsitek. Dalam pembangunan bangunan, kendaraan dan jembatan dan lain-lain juga, para arsitek dan insinyur juga memperhitungkan secara seksama apakah struktur gaya-gaya atau struktur bangunan tersebut dapat mampu menopang gaya-gaya yang bekerja pada bangunan tersebut, sehingga bangunan tersebut tidak terjadinya kesalahan konstruksi yang menyebabkan bangunan tersebut mengalami kemiringan ataupun ambruk. Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan konsep kesetimbangan benda tegar? Yang kedua, bagaimana cara kerja konsep kesetimbangan benda tegar pada bangunan, pada suatu bangunan atau suatu alat sederhana. Nah, dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep kesetimbangan benda tegar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara bekerjanya konsep kesetimbangan benda tegar pada suatu alat sederhana. Baik, di sini saya akan membahas tentang bab 2, yakni tentang pembahasan konsep kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya yang sama dengan 0. Kesetimbangan bisa terjadi pada benda diam atau statis, contohnya semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Pada benda bergerak lurus beraturan atau dinamis, contohnya gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, dan elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi 2, yakni kesetimbangan partikel dan juga kesetimbangan benda tegar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya jika awalnya benda tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Sedangkan benda tegar sendiri adalah benda yang bentuknya atau geometrinya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi, sekalipun ia bergerak translasi atau rotasi, bentuknya tidak akan berubah. Contohnya meja, kursi, bola, dan lain-lain. Perlu diperhatikan bahwa momentum terbagi menjadi 2, yaitu momentum linier dan juga momentum angular. Pertama-tama kita meninjau momentum linear P sama dengan 0. Momentum linear dan impuls dihubungkan oleh sebuah persamaan, yaitu sigma F dikali delta T sama dengan delta P, atau juga dapat ditulis menjadi sigma F sama dengan delta P per delta T. Karena P konstan, maka akibatnya delta P sama dengan 0, sehingga sigma F sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama, kita meninjau momentum angular L. Momentum angular dan impuls angular
dihubungkan oleh persamaan sigma T dikali delta T sama dengan delta L, atau dapat juga ditulis menjadi sigma T dikali delta T sama dengan delta L per delta T. Karena L-nya konstan, maka akibatnya delta T sama dengan 0, sehingga sigma T sama dengan 0. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa suatu benda atau sistem dikatakan seimbang jika ia memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Yang kedua, sigma T sama dengan 0. Secara umum, kesetimbangan benda tegar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kesetimbangan dinamis atau benda yang bergerak baik secara translasi atau linear ataupun secara angular, dan kesetimbangan statis atau benda yang betul-betul diam. Kesetimbangan statis itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesetimbangan stabil yang terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Kemudian yang kedua, ada kesetimbangan labil atau tidak stabil yang terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan benda tegar menggunakan alat sederhana melalui praktikum. Pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada 4 buah lidi dengan berukuran 20 cm. Yang kedua ada gunting, yang ketiga ada kantong plastik, yang keempat ada 2 buah kelereng, dan yang terakhir ada 7 buah karet gelang. Langkah pertama yang dilakukan yaitu siapkan plastik, lalu gunting menjadi 2 bagian kecil berbentuk persegi. Kemudian, bungkus kelereng dengan plastik yang telah dipotong sebelumnya. Pilih kelereng tersebut agar tidak bergerak keluar. Ulangi langkah tersebut pada kelereng lainnya. Yang kedua, ambil 2 lidi, lalu pilih ujung lidi yang paling besar. Setelah itu, masukkan lidi ke pilihan kelereng yang sebelumnya. Lalu ikat dengan karet gelang dengan rapi dan tidak perlu terlalu keras. Langkah ketiga, hubungkan lidi tersebut oleh kelereng dengan plastik yang menghilangkan ujung lidi tersebut, membentuk tanda X. Ikat dengan karet, ikatan tidak perlu keras dan tidak perlu terlalu kencang. Langkah keempat, tambahkan lidi di bagian bawah yang dekat dengan kelereng yang telah dipilih tersebut, yang berbentuk segitiga. Kemudian lidi diletakkan secara simetri agar kesetimbangan lebih sempurna. Ikat dengan karet gelang di kedua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya langkah kelima, lidi terakhir letakkan di bagian tengah segitiga tersebut. Kemudian lilitkan karet gelang bagian atas dan bawah. Langkah terakhir yaitu langkah keenam, jika ada bagian lidi yang panjang, bisa dipotong. Lidi yang dipotong adalah lidi yang berbentuk segitiga tersebut dan di bagian bentuk segitiga. Lalu letakkan lidi yang berada di bagian tengah di telapak tangan, di telapak jari. Jika keadaan seimbang, maka praktikum kesetimbangan benda tegar menggunakan alat sederhana berhasil dilakukan. Kali ini saya akan membahas bagian kesimpulan dan saran mengenai makalah yang berjudul Alat Kesetimbangan Benda Tegar. Adapun kesimpulannya dapat dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda
besar sama dengan 0. Artinya, jika benda diam, maka benda tersebut akan tetap diam. Nah, apabila benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda akan bergerak dengan kecepatan konstan juga. Nah, dalam praktikum mengenai keseimbangan benda tegar pada alat sederhana yang sebelumnya telah dilakukan, akan dikatakan berhasil apabila di bagian tengah tersebut diletakkan di telapak jari telunjuk mengalami keadaan seimbang atau tidak jatuh. Adapun saran mengenai makalah ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan apabila ada saran atau kritik dari pembaca dapat disampaikan kepada penulis, yaitu ini. Selain itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memperhatikan presentasi kami dan menonton presentasi kami. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengaturkan parame Santi. Om Santi 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 Om. 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 Om Santi Santi Santi